Baik, ini adalah bahan-bahan atau peralatan yang digunakan untuk membuat portable atau mini microhydro. Yang pertama ini adalah sambungan T dari pipa pralon ukuran 3 inch, dimana atasnya kita potong disesuaikan dengan kebutuhan. Konstruksinya seperti ini. Dan ini adalah bahan atau dudukan untuk bearing bagian atas, dan sama ini pun terbuat dari pipa yang dipanaskan, dipres sehingga bentuknya lurus. Adapun bentuknya menjadi bulat seperti ini, kita sesuaikan dengan diameter inner dari sambungan T ini. Ini adalah spacer, banyak di toko elektronik untuk dudukan PCB. Oke, kemudian ini adalah motor stepper bekas printer lama, dot matrix. Keuntungan dari motor stepper ini, di dalamnya sudah terdapat bearing atau lahar yang dengan bisa digunakan di putaran tinggi. Ini adalah kabel 6 pas yang digunakan untuk motor stepper ini. Kemudian ini adalah penyarah atau bridge. Jadi kita hanya menggunakan 4 output kabel dari generator motor stepper ini. 2 lagi kita jadikan untuk ground. Kemudian inti dari mini microhydro ini adalah kipas atau propeller. Ini bisa kita didapatkan dari bekas kipas pendingin komputer desktop yang kita pasangkan terhadap as ini. As ini berasal dari dudukan cartridge printer tipe lama juga, atau kalau kita tidak bisa mendapatkannya, bisa dari bekas shockbreaker motor. Kurang lebih ini diameter as adalah 8 mili, yang pada masing-masing bagian ini kita bor disesuaikan dengan kebutuhan untuk nantinya sebagai dudukan seal air agar air tidak bocor. Kemudian ini adalah puli. Puli mesin jahit. Bisa didapatkan di toko alat-alat baju seperti toko-toko kancing, Jarum. Oke. Ini adalah dudukan atau tempat bearing yang nantinya akan digunakan untuk as. Kenapa kita pakai bearing atau lahar? Karena ini dipakai dalam waktu yang cukup lama sehingga harus tahan terhadap gesekan. Oke. Ini adalah dudukan atau shock drop tube pipa ke arah bawah. Ini adalah bracket dudukan dimana digunakan untuk menyangga dari puli dan generator motor stepper. Ini adalah lubang adjust, dimana ini berfungsi untuk mengatur apabila si belt puli ini sudah longgar. Artinya ini digunakan untuk menyetel dinamo ini, apakah terlalu longgar, apa terlalu kekencangan.
Kemudian ini adalah seal air. Ini berasal dari atau bisa menggunakan dari bekas pompa air. Tentunya dengan diameter yang harus sama dengan diameter as yang kita gunakan. Ukuran 8 mm ini adalah as standar untuk pompa ukuran 125 watt. Ini adalah aksesorisnya, baut-baut, dan ini adalah sejenis puli yang digunakan untuk motor steppernya. Penggunanya seperti ini. Ini bisa didapatkan atau membuat di bengkel bubut, ataupun kita bisa menggunakan langsung dari bekas shockbreaker juga. Ini bos yang digunakan yang nempel langsung ke bodi motor dari shockbreaker tersebut. Ini adalah pengganjal atas untuk menahan supaya as tidak turun. Kemudian ini adalah pengganjal dari per as, sama fungsinya menahan supaya per seal ini tidak turun. Ini adalah pasak untuk menahan ganjal-ganjal tersebut. Oke, kita praktekkan bagaimana untuk merakit sebuah mini turbin yang digunakan untuk membangkitkan listrik dengan beda ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Oke, ini adalah cara pemasangan atau merakit pembangkit listrik mikrohidro mini. Yang pertama adalah kita memasang as penopang atau penahan per. Oke, kita kencangkan dengan baut. Kemudian kita pasang as. Maaf, bukan as tapi penahan yang digunakan untuk menahan seal. Nah, ini seal air. Pastikan bahwa seal ini terpasang dengan baik. Artinya karet tidak rusak. Oke, ini sudah jadi. Kemudian sebelum itu, maaf, itu dulu dipasang dudukan atas ini. Oke, mungkin ini bisa disimpan dulu. Itu dudukan atasnya dipasang dulu. Ini adalah dudukan untuk dudukan yang berisi lahar yang digunakan untuk memasang as ini. Oke, ini pemasangan bagian atas. Kemudian kita pasang baut-bautnya. Kita kencangkan. Karena ini bahannya dari pipa sejenis plastik, jadi kita mengencangkan secukupnya saja. Kalau terlalu kencang maka bautnya akan tembus ke spacer. Oke, ini sudah kencang. Lihat ada bearing dan di bawahnya sekarang kondisinya seperti ini. Baik, sekarang tinggal memasang as dari bawah. As yang sudah dipasang seal propeller kipas, tinggal masuk ke dudukannya. Baik, kemudian ya sudah, ini tinggal dipasang penahan atas
Sama ini pun bahan dari pipa yang dibentuk bulat, dimana diameter dalamnya itu disesuaikan dengan diameter as, yaitu 8 mili. Setelah ini kita pasang pasak. Ini agak kesulitan karena begitu diameter as dengan diameter inner pengganjal ini cukup padat, cukup rapat, sehingga agak kesulitan untuk mengencangkannya. Oke, kita pasang as pada bagian alat. Ya, kurang. Ini kita tekan masuk. Oke, udah. Coba kita putar apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, baik, sudah berfungsi. Selanjutnya adalah memasang generator atau motor stepper. Kita pasang baut bagian bawahnya dulu. Pakai baut yang bawah. Untuk pertama jangan terlalu kencang karena nanti kita akan setel ini pulinya apakah terlalu kencang atau terlalu longgar. Kita pasang baut bagian atas dengan memakai ring. Fungsi ring ini sebagai penahan juga. Baik, kemudian yang terakhir adalah memasang puli. Bukan di situ, nah di situ. Itu puli kecil untuk generator. Kemudian sekarang tinggal memasang puli besar. Puli besar langsung ke as propeller. Puli besar sudah terpasang dengan baik. Terakhir adalah pemasangan tali. Oke, tinggal kita setel sekarang mengenai kekencangan atau kurang kencang atau longgar. Harus dipastikan bahwa ketika puli besar ini berputar, maka generator juga berputar. Oke, baik, kita coba putar sedikit saja. Oke, lihat bahwa generator ikut berputar. Ada dua pilihan kita untuk dudukan atau puli dari generator ini. Kita bisa menggunakan bekas mesin jahit, tapi konsekuensinya ini harus dibor dulu innernya, disesuaikan dengan diameter dari motor stepper ini. Tadi kita udah coba pakai puli dari bekas shock breaker, kemudian kita coba juga menggunakan puli dari bekas mesin jahit ini. Kita pasang. Oke, secukupnya. Kalau dirasa udah, tinggal pasang belt atau itu untuk pengaturnya. Kita pasang dulu beltnya.
Setelah dirasa pas, baru kita kencangkan. Kita coba putar. Apakah ikut berputar? Ya. Alat siap dipasang.